Hai, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sylvia Fuli akan menemani Anda selama 30 menit ke depan, tentunya hanya di Was-Was. Karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, jadi jangan kemana-mana karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Di hadapan Multazam, tempat yang konon menjadi tempat paling mujarab mengabulkan doa-doa para umat muslim yang bersimpu kepada Sang Pencipta, almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari pernah merangkai rencana indah membawa keempat anaknya ke Tanah Suci. Sayang, rencana tersebut harus terlaksana tanpa dirinya yang telah terlebih dulu menghadap Sang Ilahi Rabbi. Pipi bersama dengan keempat buah hatinya akhirnya harus berangkat umroh tanpa Abi yang sangat mereka cintai. Sebelum melaksanakan pesan terakhir almarhum yang terucap ketika melangsungkan ibadah umroh bulan Februari 2013 lalu, Pipi pun melakukan ziarah ke makam almarhum UJ. Di sana, lagi-lagi Pipi harus menitikan air mata lantaran didera rasa rindu yang mendalam. Amin. Manusiawi lah, ya. Manusiawi, menangis itu manusiawi. Berharapnya beliau Allah lapangkan kuburnya, pastikan doanya gitu. Allah ampuni dosanya, Allah jauhkan dari siksa kubur, Allah jadikan kuburnya Raudhah min Riyadhil Jannah. Jadi itu doa sambil nangis gitu. Ya timbullah rasa rindu itu pasti ya, manusiawi gitu. Manusiawi apalagi saat tadi ada acara di Maulid tadi, ngelihat kumpul semuanya di depan panggung gitu ya. Langsung ingat aja ke beliau gitu. Selain ziarah ke makam UJ, Pipi juga sebelum keberangkatan umrohnya sempat mengunjungi Gugun dan Iwel yang tak lain adalah sahabat dalam suka maupun duka UJ ketika masih muda. Tidak hanya meminta doa atas keberangkatannya ke Tanah Suci, kedatangan Pipi juga dalam rangka membicarakan tentang film yang menceritakan kisah hidup suaminya. Karena dalam perjalanan karir dan kehidupan almarhum kala muda bersama kedua rekannya inilah, almarhum mengalami metamorfosa kehidupan sampai akhirnya menjadi seorang ulama. Selaksa kenangan muncul ketika dua sahabat UJ ini mengingat kembali bagaimana UJ melewati masa muda bersama mereka di rumah Gugun yang mereka jadikan persinggahan. Kalau saya ketemu dua cowok matre ini sih nggak di sini, lebih ke Mas Gugun ya, karena kan beliau memang alhamdulillah dari dulu memang kayaknya sih mengayomi adik-adiknya gitu. Nggak tahu adiknya kayaknya banyak banget. Banyak, adiknya banyak, semuanya adik. Dan dulu saya dipanggil dia itu Ucil. Ya. Ucil ya? Karena memang saya di antara teman-teman model, kalau yang lain kan memang model gitu ya, kalau saya kan model-modelan gitu, jadi dipanggil dia Ucil karena paling kecil gitu. Uji kesini, diajak Gugun kesini, sama saya kesini. Pertama dia cuma nginep, lama-lama akhirnya dia nginep permanen di sini. Menjadi pemilik. Iya. Saya punya kamar sendiri, Uji sekamar sama Gugun, berdua gitu. Jadi hampir sampai 98 awal masih, terus Uji menghilang karena memang ada perbedaan pendapat dengan kami berdua untuk suatu hal gitu ya. Dia menghilang, terus datang lagi tahun 2000 ke sini. Dalam film yang menceritakan tentang metamorfosa kehidupan almarhum serta perjuangan UJ dari seorang pecandu hingga akhirnya menjelma menjadi seorang pendakwah yang mampu merangkul semua generasi, Pipi berharap keempat putra-putrinya dapat memetik hikmah bahwa apa yang mereka nikmati saat ini harus disyukuri. Apalagi Abizar, putra keduanya, juga akan memerankan tokoh UJ kecil yang memenangkan lomba MTQ. Alhamdulillah nanti juga Abizar memerankan almarhum waktu kecil. Jadi Abizar yang memerankan, karena kan di situ nanti akan ada tayangan yang waktu kecil almarhum juara MTQ ya. Jadi nanti itu ada tayangan itu, jadi memang melibatkan Abizar juga. Saya hanya kepingin anak-anak saya pun juga tahu
anak-anak pun tahu bahwa dulu abi kamu tuh gak seperti ini. Anak-anak saya kan hanya menikmati yang sekarang, gak pernah tahu sejarahnya dulu seperti apa. Pipi benar-benar sibuk menjelang keberangkatannya ke Tanah Suci. Selain bernostalgia bersama Gugun dan Iwel, serta mempersiapkan kebutuhan keempat buah hatinya, Pipi juga terus menyambung tali silaturahmi dengan sahabat UJ yang lain. Sebelum menuju bandara, Pipi terlihat menghadiri sebuah acara yang diadakan sahabat UJ. Begitupun sebaliknya, Pipi mendapatkan support atas kepergiannya ke Tanah Suci untuk beribadah. Salah satu dukungan diberikan oleh Ustadz Mohai yang sempat dikabarkan dekat dengan dirinya hingga membuat Pipi seakan tak kuasa menangis menerima cobaan lagi di saat ia baru saja ditinggal oleh suami tercinta. Dan untuk pertama kali akhirnya Ustadz Mohai mau berbicara kepada media, bahkan mendoakan Pipi yang akan berangkat umroh. Alhamdulillah, makanya ini mau buru-buru langsung ke rumah, kasihan anak-anak, packingannya belum rapi. Sahabat-sahabat juga mungkin berpamit. Oh iya, makanya nanti saya suruh ke rumah semua, saya suruh doain saya. Mudah-mudahan ibadah umroh Umi Pipi juga berjalan dengan lancar, sehat, lahir batin dan semua rombongan yang dibawa. Juga buat sahabat-sahabat kita, para ustadz juga yang memimpin jamaah diberikan kelancaran, menjadi umroh yang makbulah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai dengan sebuah kegiatan di tanah air, Pipi menuju ke kediamannya di kawasan Rempoa Bintaro dan bersiap-siap menuju bandara untuk bertolak ke Turki, tempat tujuan pertama umroh mereka. Inilah perjalanan Pipi bersama keempat buah hatinya ke Tanah Suci untuk pertama kali yang sayangnya tanpa didampingi sang suami. Namun ia tetap bersyukur bahwa Ilahi masih memberi kekuatan dan kesempatan atas kenikmatan yang akan mereka rasakan nanti. Februari kan memang saya sama beliau umroh Februari sama Ayla juga. Terus masih ingat doanya di depan Multazam gitu ya. Beliau bilang, ya Allah mudah-mudahan tahun depan saya bisa umroh sama anak-anak semuanya gitu ya. Karena kan memang semua udah pernah umroh, cuma satu-satu yang dibawa. Ya itu masih terngiang banget, dan dia bilang tahun depan insya Allah kita umroh bareng-bareng sama anak-anak. Jadi itulah yang buat yang agak doa itu ya. Dan alhamdulillah sekarang Allah masih memberikan kesempatan saya bawa anak-anak saya. Ada perjalanan saya mau ajak anak-anak ke Gua Hiro, yang dimana di situ Rasul pertama kali menerima wahyu. Saya pun juga ajak jamaah juga yang mau ikut, mangga. Tapi malam nanti saya rencana ada ritual mau ke sana. Siapa mau mangga? Atau melihat perjuangan Rasul. Tiga. Terus sekolah di mana, Diva? Izin. Kalau Abi keempat ya. Abi yang keempat. Yoyo. Paling doa buat Abi. Sinyas buat teman-teman juga. Ya siapa aja. Sebelum berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta, Pipi dan keempat putra-putrinya dihantarkan dengan seruan azan. Berbagai perasaan berkecambuk di hati Pipi sebelum melangkahkan dan memulai perjalanan. Ia bahkan sempat menitikan air mata haru ketika para sahabat dan kerabat menghantarkannya dengan lantunan doa. Kalau kita diazankan itu kan kita itu sedang dihantarkan dan nggak pernah tahu takdir kita di sana. Jadi diazankan itu dihantarkan. Kakak mana? Mana? Kakak di sini nih. Bapak. Banyak beratan.